Abu Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ibu-ibu kayaknya belum jawab salam saya. Ini yang nggak jawab salam saya doain Bu, biar lakinya kawin lagi. Emang enak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para jamaah, para hadirin dan hadirat Masjid Darur Rahman, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai dan para asatiz, dan juga para ibu nyai yang ada di hadapan saya. Tentunya tak lupa pula yang kami hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Darur Rahman, Al-Ustaz Wahyu Ridwan SPD, yang terhormat Ustaz Haji Abdul Khalik, Ustaz Reja Septiadi, dan juga Ustaz Bambang Awe, dan juga yang kami hormati Haji Dendi Rahman, Haji Syafi Ishak, Ustaz Ade Syaukandi, dan juga tak lupa pula yang kami hormati selaku pengurus sekretaris DKM, wakil DKM, yaitu Bapak Dr. Didin Hikmah SE. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh rahmat, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini menjadikan satu amaliyah, menjadikan satu ibadah buat kita semua, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut beliau sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menguraikan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya datang ke tempat yang sangat mulia ini bukan hanya ingin dikenal, Pak, tapi ingin disayang oleh semua jamaah yang ada di sini. Insya Allah kalau ini terjalin kasih sayang kita, insya Allah sampai hari kiamat nanti kita akan disatukan Allah Subhanahu wa taala. Namun terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Khalik yang telah mengundang saya dari jauh-jauh hari, Bapak. Kebetulan terus terang beliau ini adik saya. Beliau kebetulan adik saya, dulu tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Depok. Kemarin dia telepon saya minta, ya namanya adik sama abang, biasa manggil abang aja. Bang, besok
mau ada acara Isra Mi'raj di Depok, siap nggak? Insya Allah jam berapa? Jangan siang pagi, ntar saya jam 10 ada di Cakung Pak. Jam 10 saya ada di Cakung, jam 2 saya di Tangerang. Kenapa? Karena sahabat-sahabat saya ada di Cakung, ada di Tangerang, jadi kepengen kita hadir di sana. Jadi saya bilang kalau subuh insya Allah saya siap hadir. Dan saya hadir ke beliau bukan baru datang Pak, dari malam saya udah ke rumah beliau. Kenapa? Kebetulan ini adik saya udah, gua nginep di rumah lo aja besok. Jadi nggak nyari jalan, saya bilang gitu, saya nginep rumahnya, alhamdulillah. Ya itulah. Saya asli orang Rawamangun Bu. Asli orang Rawamangun, Tulen, orang Betawi asli. Walaupun tampang nggak ada tampang Betawi, tapi saya orang Betawi asli. Orang Betawi Rawamangun. Nama saya sebagaimana tadi disebutkan oleh akhina Al-Ustaz Ridwan Abdullah Al-Barakah. Itu nama asli saya, dari dulu nggak pernah dirubah. Dari zaman nenek saya, kakek saya menamakan saya, alhamdulillah sampai sekarang nggak berubah itu nama abadi. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita maklum bersama, pada pagi hari ini kita memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya Allah berikan kepada Nabi kita. Dan peristiwa semacam Isra dan Mi'raj ini belum pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Nabi Ibrahim tidak pernah mendapat instruksi perintah-perintah seperti Isra dan Mi'raj. Nabi Musa pun demikian. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah merupakan suatu kebesaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita, yaitu umatnya beliau. Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa suci. Maka yang hanya dapat menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj, pilihan Allah adalah manusia yang amat suci, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekian Nabi Pak, yang kita tahu aja ada 25 Nabi, ya, itu yang paling suci di antara Nabi-Nabi Allah. Rasul-Rasul Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj dilakukan oleh orang yang sangat suci, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah satu peristiwa yang barangkali menurut logika kita, menurut pikiran kita, menurut akal kita adalah merupakan suatu peristiwa yang nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal Pak, masuk akal, cuman akal nggak mampu menjangkau seperti itu. Ya. Kenapa? Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan langsung beliau ke Sidratul Muntaha, ke langit 7 Sidratul Muntaha, terus menembus ke sana. Dan itu adalah merupakan perjalanan yang sangat jauh. Bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang pendek. Maka pada saat itu manusia-manusia Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lainnya nggak percaya kalau Muhammad itu melaksanakan perjalanan yang begitu jauh hanya cukup ditempuh sepertiga mah. Saya aja dari Jakarta ke Depok Pak. Berapa jam? Lumayan. Apalagi kalau macet. Lumayan. Wajarlah kalau mereka nggak percaya. Ini kalau ditanggapi, kalau disikapi dengan akal. Ya nggak sampai akal kita ke situ. Ya. Nggak sampai. Tapi kalau kita tanggapi dengan iman, keyakinan kita, tentu kita baru yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang nggak mungkin Bapak-bapak?
Iza aradallahu Iza aradallah sayan ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, cukup kata Allah hanya mengatakan kun, jadi. Praktis. Ini pakai, kalau nggak masuk pakai keimanan. Ya, pakai keimanan. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Bani Israil, apa kata Allah Al-Isra, dalam surat Al-Isra Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Di dalam kalimat ayat ini Allah mengatakan, menggunakan kalimat mensucikan dirinya. Subhanalladzi asra. Itu ada kalimat yang mahzuf, kalimat yang dibuang. Kalau kalimat yang sempurna, subhanallah alladzi. Tapi Allah buang. Ya, kalimat Allahnya, hanya Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah. Allah mempertaruhkan sifat Allah yang maha suci. Suci segala-galanya Allah taruhkan sifatnya untuk memperjalankan seorang hamba yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan betapa luar biasa perintah melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah gunakan kalimat mensucikan dirinya, dan ini menjadi taruhan Allah untuk bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Asra bi abdihi, Allah yang menjalankan hambanya. Di sini adalah merupakan satu jawaban buat mereka orang-orang ketika itu yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Dijawab dalam ayat ini, asra artinya memperjalankan. Artinya Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj bukan beliau berjalan dari kota Mekah, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Itu bukan perjalanan baginda Rasulullah, tapi adalah Allah yang memperjalankan beliau. Nabi bersifat pasif di sini, tapi Allah yang aktif dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Allah yang memperjalankan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau waktu singkat Nabi bisa menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha sampai langit yang ketujuh ditembus oleh baginda Rasulullah. Wajar kalau sepertiga dapat dilakukan oleh baginda Rasulullah, karena ini adalah perbuatan Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang Pak logikanya. Kita punya jam Pak, jam. Kita lihat jam tuh. Sekarang jam berapa Pak? Jam 7. Kalau dari jam 7 ke jam 12 siang kira-kira lama nggak? Kalau jamnya jalan sendiri, lama. Tapi kita bisa mempersingkatkan. Sekarang jam 7, waktu singkat kita bisa jadikan jam 12. Kita apain? Kita yang jalani, kita muterin. Muter aja ke nomor 12, jadi jam 12. Ini logika. Ini logika manusia, bahwa kalau Allah yang menginginkan, semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Pak, ada anak kecil, ada anak atau anak kita. Adanya anak kita ini asbabnya siapa? Bapak sama ibunya. Kata mereka nggak bisa begitu. Ada anak, kita punya anak itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Bapak dan emaknya berkelahi, jadi itu anak. Tahu mau berkelahi Bu? Jadi itu anak. Kata mereka, maka nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal kalau Nabi Muhammad berjalan begitu singkat. Ini saya kisahkan dulu Pak. Nggak percaya? Kita jawab Pak. Kalau sudah kehendak Allah, nggak mungkin tidak. Lihat Nabi Allah Adam. Nabi Allah punya bapak. Siapa yang kenal bapaknya Nabi Allah Adam? Tahu? Ibunya Nabi Allah Adam siapa? Berarti Nabi Allah Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa Nabi Allah Adam ini ada di dunia? Kenapa? Kehendak Allah.
Kehendak Allah. Nabi Isa, kenal Nabi Isa? Kenal Bu? Hah? Kenal nggak Nabi Isa? Nggak kenal. Kira kenal. Bapak kenal Nabi Isa, Pak? Kenal. Kapan kenalannya, Pak? Di mana kenalannya? Itu sejarah, lihat Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa dijadikan Allah, diciptakan Allah, dia tidak memiliki bapak. Biasa nggak masuk akal, masa ibu bisa bunting tanpa ada? Mustahil. Nggak masuk akal kata mereka. Ini jawaban. Tapi nyatanya Allah ciptakan Nabi Allah Isa. Lihat, Siti Maryam nggak punya suami. Siti Maryam adalah wanita yang suci dan tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki. Tapi toh nyatanya dia bisa melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Allah Isa alaihis. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Oh, kalau kehendak Allah udah nggak bisa ditolak. Ya, yang tadi saya katakan, apabila Allah menghendaki sesuatu, gampang, kun fayakun, jadi maka jadi. Nah, begitulah selanjutnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ini adalah merupakan kehendak Allah, kerjaan Allah, maka toh tidak mustahil pelaksanaan Isra dan Mi'raj dalam waktu singkat dapat dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, tuh ya, waktu singkat bisa disampaikan oleh Nabi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat lanjutnya, kita sama lagi ngaji nih Pak. Kalau ngaji tafsir begini, saya ngaji tafsir, satu-satu kita kupas biar paham. Selanjutnya apa? Bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdi, hambanya. Ya, hamba. Kita hamba Allah bukan Pak? Hamba Allah. Ketika kita termasuk hamba Allah, disebut hamba Allah, maka ada dua unsur yang ada di dalam diri kita. Unsur rohania dan unsur jasmania. Jadilah kita hamba Allah, manusia. Tuh, ada unsur jasmania dan rohania. Ini yang disebut hamba. Kalau seandainya manusia hanya ada unsur jasmania saja, tidak ada unsur rohania saja, jasmaninya aja nggak ada, tapi rohania, namanya siapa? Hah? Jasadnya aja ada, ruhnya nggak ada, siapa dia? Ruh, apa namanya? Maaf, apa? Mayit. Mayat. Mayat jasadnya ada, tapi ruhnya nggak ada. Tuh. Yang kedua, kalau ada ruhnya, jasadnya nggak ada, siapa dia? Siapa? Memedi. Tahu Memedi? Ya, Memedi. Jasadnya nggak ada, tapi ruhnya ada. Dan ayang ada begitu, kita ngelihat. Itu namanya Memedi, pocong dan lain sebagainya. Maka dikatakan di dalam ayat ini sebagai penguat menjawab tantangan-tantangan orang yang tidak percaya kepada pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Dijawab oleh Allah, bi'abdihi, kami yang memperjalankan hamba Allah. Pertama, Allah mensucikan, bertaruh dengan sifat yang suci. Yang kedua, Allah yang memperjalankan, bukan Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Allah jalankan supaya menguat kepercayaan mereka, orang-orang yang menolak tentang Isra Mi'raj. Bukan hanya ruh, bukan hanya jasad, tapi Allah jalankan sebagaimana jasadnya Nabi Muhammad, seperti kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Itu salah satu jawaban. Jawaban kita untuk mereka orang-orang yang tidak percaya dengan pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kalimat lagi, lailan bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasyami'ul basir. Lailan ini adalah waktu malam.
Kenapa Allah perintahkan, Allah memperjalankan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj di malam hari? Kenapa enggak di siang hari? Disinilah yang harus kita petik hikmah yang tersirat di dalam ayat itu. Kenapa? Ternyata waktu malam itu adalah merupakan malam waktu-waktu yang sangat luar biasa di sepertiga malam. Waktu apa? Waktu istijabah. Waktu untuk mentakarukan diri kita kepada Allah itu lebih utama kalau itu kita lakukan di sepertiga malam. Salat apa namanya Pak? Sepertiga malam kita bangun, ada waktu mustajabah, waktu yang sangat luar biasa. Di sepertiga malam kita dianjurkan untuk melaksanakan apa? Salat sunat apa Pak? Sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini tengah malam, waktu malam Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan sepertiga malam. Jadikan sepertiga malammu, wa minal lail, jadikan sebagian malammu. Untuk apa? Tahajud, untuk kalian bisa melaksanakan sholat tahajud. Luar biasa. Itulah di dalam sejarah. Satu amalan-amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Rasul adalah qiyamul lail, sholat tahajud di keheningan malam. Enggak pernah tinggalkan beliau. Enggak pernah beliau tinggalkan. Sampai-sampai itu saking banyaknya beliau melaksanakan qiyamul lail, banyak beliau sujud kepada Allah. Dia punya dengkul bengkak keduanya. Saking banyaknya dari ruku dan sujud, dengkul bengkak keduanya. Dan sampai pernah satu saat istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa setiap aku bangun di tengah malam, sepertiga malam, aku bangkit di keheningan malam, aku selalu sedang melihat engkau sedang ruku dan sujud kepada Allah. Aku bangun, kata Aisyah, sepertiga malam, kamu sedang ruku dan sujud. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Menyempatkan diri Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba Allah yang maksum? Bukankah engkau hamba Allah yang suci? Maksum artinya nggak punya dosa, Pak. Bersih dosanya. Kalau kita bukannya maksum, Pak. Ya. Tapi di sini ada namanya maksum kan nih? Bersyukur pada nama maksum dah. Ya. Ini bersih dosanya. Ya. Tapi kenapa ya Rasulullah, kata Aisyah, kenapa setiap aku bangun, aku selalu melihat engkau sedang ruku dan sujud kepada Allah? Bukankah engkau adalah hamba Allah yang suci, hamba Allah yang maksum, yang tidak ada dosa sama sekali? Kenapa? Satu dijawab oleh baginda Rasul. Buat kita ini Pak, buat kita. Apa jawab beliau? Apala uhibbu an akuna minas syakirin. Wahai Aisyah, apakah aku ini nggak mau nih, kata dia, kalau aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan ini bukti syukurku kepada Allah, aku tunjukkan dengan melaksanakan sholat tahajud. Aku dipercaya menjadi nabi, aku dipercaya menjadi rasul. Ini adalah suatu kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang paling besar. Maka aku tunjukkan rasa syukurku kepada Allah. Gak salah dengan kita, Pak. Kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. Kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Yang punya usaha bisa maju. Yang jadi pegawai bisa naik. Buktikan syukurnya kepada Allah. Tidak cukup kalau kita hanya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cukup, Pak. Buktikan dengan sujud di keheningan malam. Laksanakan sholat tahajud di keheningan malam. Minta kepada Allah, ya Allah, ini rasa syukurku kepadamu ya Allah. Aku tunjukkan rasa syukurku kepadamu ya Allah. Aku tahajud di keheningan malam. Kau telah banyak memberikan nikmat kepadaku ya Allah. Bisa, Pak? Kira-kira bisa nggak? Ini kebanyakan kita rajin, Pak. Tengah malam pada bangun sepertiga malam. Bangun, Pak, sepertiga malam. Ibu bangun sepertiga malam. Ngapain? Ngapain, Pak? Sepertiga malam bangun, tengah malam. Ini rata-rata ibu-ibu udah paling banyak. Ngapain? Pipis. Ya.
Syukur kalau habis dia sholat. Padahal kata Nabi hanya dua aja, paling ringan dua kita kerjakan itu, tapi istiqomah. Continue kita lakukan setiap keningan malam, dua saja tuh kita lakukan. Gak usah banyak-banyak, dah dua dah. Kalau kebanyakan udah bosan lagi, sekarang 12 kerjain, besok bosan dah. Buset, banyak banget, nggak jadi. Dua aja kerjain, tapi istiqomah. Ya, sebagus-bagus perbuatan sedikit tapi istiqomah, continue terus menerus. Walaupun 2 rakaat. Kenapa Allah katakan di dalam ayat ini, jadikan sebagian malam-malammu untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang kita jadikan pegangan kita, Pak, untuk kita melaksanakan tahajud. Allah menyatakan dalam ayat ini, orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah pasti akan memberikan posisi. Allah pasti akan memberikan tempat kepada orang yang rajin tahajud, yaitu maqamam mahmuda, makom, tempat yang tinggi, tempat yang terpuji dunia dan akhirat. Lihat Pak, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita banyak dan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Apa sih salah satu keistimewaan tahajud? Oh, ternyata Pak, sholat tahajud dapat membawa kita, dapat memberikan kewibawaan buat kita. Orang yang sering sholat tahajud, insya Allah lawan segan sama kita, Pak. Kuncinya satu, rajin sholat tahajud, jadikan amalan kita, insya Allah lawan segan dengan kita, Pak, ngadepinnya. Dan ini bukti sama saya, bukan saya, ini harus nikmat. Kenapa? Wah, pertama mari, wah, kita hadapinnya ada apa? Diam udah. Kenapa? Itu rupanya sholat tahajud yang kita amalkan setiap saat menjadi bahan untuk menjadi kita orang yang berwibawa. Insya Allah Pak, jangan tinggalkan sholat tahajud. Insya Allah kita menjadi orang yang berwibawa, disenengin orang. Musuh menjadi segan, teman menjadi apa? Dekat. Coba dah sholat tahajud, nggak percaya, laksanakan. Kalau belum juga, nanti laporan sama saya, Ustaz, saya bisa sholat tahajud, udah berapa lama, tapi gini-gini aja. Nggak mau telepon sama saya, teleponnya tanya mau Ustaz Holik nanti, telepon Ustaz itu berapa? Nanti saya jelasin Pak. Ya, itu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, aku berikan makom yang tinggi. Nah, itulah salah satu kenapa Isra dan Mi'raj. Allah peristiwa ini Allah jadikan di tengah malam. Itu salah satu. Ternyata sepertiga malam banyak rahasia-rahasia yang kita enggak tahu, tapi Allah tahu. Tapi ketika kita lakukan di rahasia malam, maka akan timbul dan kita akan tahu, oh ini manfaat orang yang selalu bangun di keheningan malam. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, kami tunjukkan ketika pelaksanaan Isra dan Mi'raj kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kekuasaan Allah, sebagian kecil. Makanya Nabi Pak ketika Isra Mi'raj banyak diperlihatkan, banyak ditampakkan perbuatan-perbuatan aneh, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yang mana perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan aneh itu nanti akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad nih, kepada kita nih Pak. Benar nyatanya. Nabi lihat ketika Isra dan Mi'raj, Nabi lihat ada sekelompok manusia yang mencakar-cakar wajahnya, yang menghantam-hantam wajahnya, merusak wajahnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka itu? Kok begitu mereka mencakar-cakar mukanya, hancur mukanya, Allah berikan dia cakar lagi, hancur lagi. Siapa beliau?" Jibril, kata Jibril, "Hai Muhammad, ini nanti gambaran umatmu di akhir zaman, banyak umatmu yang sering gosip." Tahu gosip? Tahu gosip Pak? Kalau gosipnya bagus nggak apa-apa. Gosip yang sering menjelek-jelekan saudaranya, ini nanti dia di hari kiamat seperti ini nanti. Penyakit yang akan dia dapat dicontohkan, makan daging saudaranya sendiri. Ini orang yang suka gosip saudaranya, menjelek-jelekan saudaranya. Oh, ini terjadi. Berangkat lagi beliau di tengah jalan, beliau melihat lagi ada sekelompok manusia. Di saat itu dia sedang memangkul kayu Pak. Makul kayu udah keberatan, nggak kuat ngangkat, tapi ditambahin masih mau. Tanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka?
Mereka sudah nggak kuat mengangkat beban yang begitu berat, tapi mereka masih mau menerima beban ditambahkan lagi. Padahal itu aja sudah tidak mampu dia bawa. Siapa mereka? Oh Muhammad, ini nanti di akhir zaman umatmu akan ada seperti itu, di mana mereka para pemimpin-pemimpin, mereka para pejabat-pejabat yang sudah memiliki jabatan, yang sudah memiliki kekuatan, tapi mereka jabatan belum dijalankan dengan sempurna, jabatan tidak amannya dia lakukan, tapi diberikan lagi beban, dia masih mau nerima. Udah jadi pemimpin ini, dia nggak bisa bawa, ditanjain lagi jadi pemimpin, masih mau. Itu umatmu nanti, rakus kubut dunia. Dia adalah cinta kepada dunia. Ini akan terjadi. Terjadi Pak ini sekarang ini. Banyak teman-teman kita nggak perlu sebutkan namanya, kita tahu semua. Mereka sudah punya jabatan satu belum dia angkat, belum dia jalankan dengan baik, belum dia laksanakan dengan sempurna. Tapi masih nerima jabatan lagi Pak. Ini Nabi ini, luar biasa. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in, an kullukum ra'in, an mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Dan ingat, setiap pemimpin akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan ketika kamu hidup di dunia. Kamu miliki jabatan, amanah tidak kamu dengan jabatan itu? Dipertanggungjawabkan. Jadi enak nggak Pak jadi pemimpin Pak? Enak nggak? Nggak enak, paling enak jabatan pemimpin masjid, enak pemimpin masjid. Kenapa? Pahala mulu dapat. Jabatan yang paling enak saya katakan jabatan DKM Pak. Dia mau ketua, dia mau sekretaris, dia bendahara itu paling enak jabatan DKM. Kenapa? Tiap hari ngajak orang jamaah, pahala, ngundang jamaah ya, para jamaah, para bapak-bapak, ibu, tanggal sekian minggu pagi di Masjid Ar-Rahman akan diadakan peningkatan Isra dan Mi'raj. Yuk hadir semuanya. Jadi pemimpin, nggak mungkin bapak yang jamaah ngajak, mana mau jamaah ngajak. Ada jamaah yang aktif mengajak orang, tetangga, enggak, yang paling aktif siapa? Pengurus DKM. Jadi pemimpin masjid saya katakan enak. Tuh, kenapa? Ngajak jamaah kumpul ke masjid, ngaji, sholat jamaah, pahala yang akan dia dapat. Ketimbang kita punya jabatan-jabatan di luar itu. Insya Allah pemimpin-pemimpin masjid ini mulai dari DKM, ketua DKM, bendahara, terus mengurus masjid sampai merebut. Ini nanti mempunyai posisi sendiri di hari kiamat. Terutama merebut Pak. Ternyata yang paling besar, yang paling tinggi nanti posisi surganya merebut Pak. Nih merebut udah semangat nih, biar lu dibayar dikit, semangat. Biarin lu dibayar dikit gak apa-apa sama pengurus. Yang penting posisi lu nanti di surga paling tinggi. Iya, jangan menghina. Nabi aja ketika Rasulullah dia bertanya kepada seseorang dari Nabi, kepada sahabat, sahabat ini mana orang yang biasa membersihkan masjid ini, kemana ya Rasulullah? Sahabat, di mana dia? Ya Rasulullah, orang yang biasa membersihkan masjid. Dia menggelarkan tikar ketika ada jamaah, dia memasakkan lampu ketika melaksanakan sholat. Sudah meninggal dunia Rasulullah. Sudah meninggal dunia. Nabi marah ketika ini ada seorang merebut masjid, meninggal dunia. Nabi enggak dikasih tahu, marah Nabi. Sahabat lain meninggal, Nabi enggak tahu, enggak marah, didoakan sama Nabi. Tapi ketika Nabi mendengar ada seorang merebut masjid meninggal dunia, dia mendengar setelah meninggal dunia, Nabi marah. Istilah kata DKM domelin semua Nabi. Lu gimana sih jadi DKM? Gua enggak dikasih tahu ada jamaah yang meninggal, kasih tahu gua dong. Gitu. Nabi marah. Coba tunjukkan di mana kuburnya. Ditunjukin Pak sama sahabat. Ya Rasulullah, ini kubur beliau. Beliau sholat jenazah di atas kuburan. Padahal sholat di atas kuburan boleh nggak? Apapun bentuk sholat nggak boleh. Tapi Nabi Al-Quran itu untuk menghormati seorang merebut yang meninggal dunia. Lalu beliau berkata di hadapan sahabat, ini adalah ahli surga. Ini adalah ahli surga. Tuh, luar biasa. Apalagi yang merebut udah bersihkan masjid. Dia azan nggak di sini merebutnya? Wah, luar biasa deh. Semangat Pak, walaupun merebut. Dibayar nggak bersih merebut? Alhamdulillah, udah dibayar juga lagi. Coba, udah azan juga. Nanti orang yang akan mengunjuki ke dalam surga, orang-orang ketika masuk surga, yang menuntun jalan ke surga, yang memberi petunjuk jalan surga, nggak lain adalah seorang muazin. Seorang muazin yang sering azan. Itu nanti dia akan menuntun semua jamaah akan masuk ke dalam surga. Arahnya, ayo ikutin dia, dituntun sama dia. Pak, jangan sepelein Pak.
Merbot tuh jangan sepelein. Kita kadang-kadang merbot dianggap apa? Tukang cuci, tukang bersihin masjid. Iyalah di mata kita, tapi di mata Allah luar biasa. Muadzin luar biasa. Tuh. Inilah kita kembali kepada masalah. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin melaksanakan salat tahajud, maka Allah berikan tempat yang mulia. Dan kemudian ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Di antaranya Allah tampakkan kejadian-kejadian nanti yang akan terjadi pada umatmu wahai Muhammad, sudah ditunjukkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dengan Isra Mi'raj, Pak, jangan hanya mendengar saja, jangan hanya menikmati pembicara, tapi siogianya di samping kita mendengar, menikmati, lalu kita amalkan apa yang disampaikan oleh mubalik kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika kita ngaji. Jangan kita ngaji apa saja, ngaji Al-Quran, ngaji fikih, ngaji hanya sekedar mendengar dan menikmati. Tahu mendengar dan menikmati, Pak? Mendengar ketika dia datang menikmati apa yang disampaikan, tapi kurang diamalkan ini juga rugi Pak kita. Dan mendengar, menikmati, kita amalkan dalam menghidupkan kehidupan kita. Ini termasuk orang yang sangat beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ya, Pak? Nah, ini kalau sampai jam 10 saya mau tanya, jam 10 juga amplopnya gitu juga udah dilipat. Saya tanda Pak, saya malu sama adik saya nih Pak, ini adik saya Pak. Tapi si Tuhan dia Pak, tapi Tuhan saya, mudahan saya kan Pak, mudah saya, cucu saya 8 Pak, nah, cucu saya 8 Pak. Alhamdulillah, umur, aduh, gak usah dibilangin dah, kalau umur dah, ya, alhamdulillah. Pokoknya ini adik saya aja. Jadi kembali begitu, ya. Jadi saya harapkan setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj Muhammad SAW, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu inti dari ibadah apa Isra dan Mi'raj adalah perintah melaksanakan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat mulai dari subuh sampai Isya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktu-waktu tersebut. Ini udah Pak, udah mau belum saya tambahin ini, saya tambahin sholat ini. Kalau udah, kalau belum saya tambahin tentang sholat nih. Ya udah, saya tambahin sholat deh ya. Jadi ketika Isra dan Mi'raj yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah perintah melaksanakan sholat. Sholat adalah merupakan perintah yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah lain. Kenapa istimewa? Kenapa luar biasa? Lihat Pak, tidak ada perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan kepada umatnya seperti sholat. Apa? Diterima langsung sama Nabi. Nabi dipanggil oleh Allah, "Hai Rasul, ini ada perintah melaksanakan sholat." Allah tidak menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, tapi Allah panggil Muhammad untuk menemukan Allah perintah melaksanakan sholat. Beda dengan puasa Pak. Ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, Jibril dipanggil Allah, "Hai Jibril, sampaikan wahyu ini kepada Muhammad, kepada nabiku. Sampaikan bahwa ada perintah melaksanakan ibadah puasa." Turun Nabi, ya, wahyu biwasitatil Jibril. Makanya Nabi adalah mendapat wahyu itu melalui malaikat Jibril. Datang Jibril kadang-kadang datang ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Berbagai bentuk yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril. Jibril pernah menjadi seorang yang sangat ganteng Pak, Abu Lihya namanya. Itu Jibril pernah datang kepada baginda Rasul SAW menghadap, Muhammad, ini ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Datang malaikat Jibril dengan tampak yang begitu indah, gagah, jenggotnya panjang. Ini dah hikmah. Kenapa? Ketika itu malaikat datang kepada Nabi, hanya itu beliau bertemu kepada Nabi dengan wajah yang cantik dan ganteng. Itulah Ramadan. Ramadan adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibarat manusia, Ramadan adalah orang yang ganteng, orang yang cakep, orang yang gagah. Itu Ramadan. Malaikat nemu kepada Nabi, datang kepada Nabi, "Hai Muhammad, ini perintah melaksanakan sholat dari Allah kepada umatmu, sampaikan." Wahyu. Nggak langsung. Begitu juga dengan pelaksanaan haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hai Muhammad, sampaikan perintah melaksanakan ibadah haji kepada umatku, sampaikan ini wahyu pada umatku, orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Begitu juga dengan zakat, Allah perintahkan kepada
Nabi itu sampaikan pada zakat supaya dilakukan oleh umatnya itu melalui malaikat Jibril. Saya katakan beda dengan sholat. Maka sholat adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ibadah lain. Satu, ada tambahan waktu. Yang kedua, ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat menjadikan ibadah yang sangat istimewa dibandingkan ibadah lain? Satu, dua, ibadah sholat tidak ada yang namanya ujur syar'i. Tidak ada di dalam sholat yang namanya ujur syar'i untuk kita tinggalkan, tidak ada. Tapi kalau ibadah lain, kita melaksanakan puasa, kita ada uzur syar'i ketika itu. Kapan? Ketika man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin, itu namanya uzur syar'i. Ketika bulan Ramadan datang tapi kamu dalam keadaan sakit, tapi kamu dalam keadaan bepergian, kata Allah, sudah kamu gak usah puasa. Sudah kamu gak usah puasa, tapi ganti pada hari-hari yang Tapi kalau yang namanya sholat, masuk waktu sholat, tidak ada ujur syar'i untuk kita tinggalkan. Bapak dalam perjalanan dari sini ke luar negeri, dari sini ke daerah, Bapak tidak boleh tinggalkan. Takut meninggalkan waktu, takut waktu tersirat. Pelaksanaan ada dua, mau jamak, mau qashar. Mana yang dilakukan? Mau jamak, mau qashar. Jamak menghimpunkan dua sholat dalam satu waktu. Qashar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Pilih yang mana maunya. Sudah diajarkan, nggak bisa ditinggalkan. Sakit, orang yang sakit ketika datang waktu sholat dia nggak bisa berdiri, apakah kita harus tinggalkan? Boleh tinggalkan, Pak. Oh lagi sakit, udah nggak usah sholat dah. Lagi sakit ini bisa kita tinggalkan? Nggak bisa diri, kita tetap sholat dalam keadaan duduk. Duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, istirahat nggak bisa, udah sholatin aja, berarti udah nggak ada nyawanya tuh orang. Itu sholat. Makanya sholat ibadah istimewa, satu nggak bisa ditinggalkan. Di dalam sholat tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan. Ingat Pak, ini kadang-kadang ada jemaah saya dengar Pak, dia laporan ke ustadznya, Ustaz, saya dengar ceramah siapa katanya sholat tidak ada uzur syar'i. Saya bilang, tidak ada uzur syar'i di dalam sholat meninggalkan. Tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan sholat. Itu kita berpikir namanya uzur syar'i, tapi bolehkah kita tinggalin? Agak, ada dua pilihan. Nggak punya air, tayamum. Terus tinggalkan ibadah sholat, nggak bisa ditinggalkan. Beda dengan ibadah yang lain. Wajarlah Pak kalau ibadah sholat diterima melalui Isra dan Mi'raj, dan wajar pula dan memang cocok kalau sholat dijadikan sebagai tiang yang agama. Apa artinya? Selain sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, haji mundar-mandir kita kerjakan, tapi sholat ditinggalkan. Artinya apa yang dia lakukan ibadah haji, semuanya itu tidak ada makna dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau sholat dikatakan sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama, tiang kekuatan. Maka agama akan menjadi kuat apabila tiang ini kuat. Bagaimana tiang agama kuat? Kita sebagai umat, sebagai orang muslim mendirikan yang namanya salat. Ketika kita salat berarti kita telah menguatkan tiang agama. Tapi kalau kita sudah tidak melaksanakan salat, kita tinggalkan salat, maka sama halnya kita meruntuhkan agama. Agama siapa? Agama yang ada di dalam diri kita. Kita seorang muslim, tapi kita tidak sholat. Sama halnya kita meruntuhkan akidah Islamiyah kita dalam diri kita, karena kita tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti pertama kali di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tentang puasa kita, tidak. Bukan tentang haji kita, tidak. Tapi yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab di hari kiamat, tidak yang lain, adalah tentang salat kita. Ketika dihisab salat kita, tidak salahat kullu.
Apabila ketika dihisap sholat kita ini bagus, maka seluruh ibadah kita dianggap bagus. Walaupun kita puasa ada kekurangan, ibadah haji kita ada ketidaksempurnaan. Oh, ternyata kita sholat bisa kita jaga dengan baik. Sholat kita bisa lakukan dengan sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya. Oh, dijamin sama Allah, dijamin itu sama sholat. Udah, haji kamu beres, puasa kamu beres. Oh. Tapi Pak, kalau ternyata ketika dihisap sholat kita ini buruk di sisi Allah, sholat kita tidak ada makna dan nilai di sisi Allah. Padahal ketika kita lakukan di dunia, kita sering melaksanakan ibadah sholat, tapi sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukun. Apalagi meninggalkan sholat, maka dianggap sholatnya rusak. Maka ketika sholatnya rusak, berapa kali pun Anda melaksanakan ibadah haji, sebanyak apapun Anda melakukan ibadah saum, ibadah puasa, tapi kalau kamu tidak bisa menjaga sholat, maka rusak dianggap ibadah haji kita, puasa kita, tidak ada makna dan nilai di sisi Allah, tidak ada yang membuahkan pahala untuk kita. Apalah artinya kita ibadah-ibadah itu? Maka yang paling pertama dan utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita istiqomahkan, yang harus kita kuatkan dalam keimanan kita, jangan sampai kita tinggalkan adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu dimanapun kita berada. Sekalipun kita dalam badan bepergian, saya katakan sholat tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu. Untuk itu saudara-saudara sekali lagi, marilah salah satu intisari pelaksanaan Isra dan Mi'raj pada pagi hari ini. Pertama, kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita menjaga sholat kita sebaik-baiknya, apapun ibadah-ibadah kita yang lain ditanggung oleh ibadah sholat yang kita lakukan. Kalau saat ini, selama ini sholat kita masih pelentang-pelentung, sekarang kita sudah mendengar pelaksanaan Isra Mi'raj betapa luar biasa perintah melaksanakan sholat. Yuk kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Ya kemarin kita tinggal bertobat kepada Allah. Ya Allah ampunkanlah ya Allah. Mungkin kemarin kami banyak melaksanakan sholat masih pelentang-pelentung ya Allah. Kemarin kami masih banyak melaksanakan sholat yang tidak sesuai dengan keinginan Engkau ya Allah. Maka dengan ini aku mohon ampun kepadamu apa yang sudah aku lakukan. Terima amal ibadahku, terima sholatku ya Allah yang sudah lalu. Dan sekarang setelah kita mendengar bahwa sholat betapa pentingnya, kita bisa jaga sholat kita minta kepada Allah, ya Allah semoga sholat yang akan kami lakukan ini bisa menjadi penghalang daripada hal-hal yang tidak baik. Itulah suatu keistimewaan daripada pelaksanaan ibadah sholat yang diraih, yang diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya Pak ya, udah jam 7. Tadi kemarin tetangga itu masjid masih ngoceh aja katanya jam segini. Karena biasanya Isra Mi'raj malam hari Pak. Tapi alhamdulillah emang ada juga. Ya jam sekian ada jam 10, ada yang ada. Ya tapi alhamdulillah. Biasa gitu Pak di sini Isra Mi'raj siang, pagi subuh. Setiap subuh. Alhamdulillah di saya pun juga ada masjid nih, beliau tahu nih. Masjid saya di rumah itu setiap subuh. Kebetulan juga saya sebagai koordinator di sana. Kalau sini ada ustadz yang siap nanti saya bawa ke sana. Ke masjid saya melalui adik saya ini. Ustadz Abdul Khalik. Apa ya? Kebetulan saya mengurus di sana. Ya, sebagai menyambung silaturahim kita ustadz-ustadz yang ada di sini. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.